Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari karakteristik geografis Indonesia kelas 5 tema 1 subtema 1. Letak Indonesia terbagi menjadi letak astronomis dan letak geografis. Yang pertama, letak astronomis. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Yang kedua, letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia. Yang pertama, di sebelah utara. Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Yang ketiga, di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Karakteristik khas Indonesia. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, membuat Indonesia bisa menjalin hubungan yang baik antar negara-negara di kedua benua tersebut. Posisi geografis membuat dua samudra Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Indonesia sendiri terdiri dari banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan, karena terdiri dari suku, budaya, dan bangsa. Selain itu, laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah, seperti ikan, kerang laut, serta bahan tambang seperti minyak bumi. Indonesia dilalui jalur perdagangan Indonesia. Adanya pembagian 3 daerah waktu yang berbeda di Indonesia seperti WIB, WIT, dan WITA. Lalu, keragaman antara flora dan fauna dan keragaman jenis tanah di Indonesia. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, di Sumatera. Jenis tumbuhannya ada meranti, pinus, merkusi, beringin, damar, rafflesia, dan anggrek. Yang kedua, di Pulau Jawa. Jenis tumbuhannya yaitu rasamala, cemara, akasia, pinus, bambu, jati, kayu, hina, dan asam. Yang ketiga, dari Pulau Nusa Tenggara. Jenis tumbuhannya ada akasia, cendana, kayu putih, kemiri, dan talgebang. Yang keempat, ada di Pulau Bali. Jenis tumbuhannya yaitu pala, kayu, cempaka, dan cemara. Yang kelima, Pulau Kalimantan. Jenis tumbuhannya yaitu kayu kamper, rotan, bambu, dan samin. Yang keenam, Pulau Sulawesi. Jenis tumbuhannya yaitu pinus, rota, jati, anggrek putih, dan damar. Yang ketujuh, dari Pulau Maluku. Jenis tumbuhannya yaitu kayu putih, sagu, dan anggrek. Dan yang terakhir, dari Pulau Papua. Jenis tumbuhannya bakau, sagu, beech, dan berbagai anggrek. Selanjutnya ada persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Sumatera, yaitu beruang madu, harimau Sumatera, dan gajah, termasuk Indonesia bagian barat atau Wales Line. Yang kedua, Pulau Jawa, ada badak, harimau Jawa, dan banteng.
termasuk Indonesia bagian barat atau Wales Line. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan, yaitu orang hutan, yang termasuk Indonesia bagian barat atau Wales Line. Yang keempat ada Pulau Sulawesi, ada babi, rusa, anoa, dan burung maleo, yang termasuk peralihan dari Indonesia barat dan timur di antara Wales Line dan Weber Line. Yang kelima ada Pulau Nusa Tenggara, yaitu Komodo, yang termasuk peralihan dari Indonesia barat dan timur di antara Wales Line dan Weber Line. Yang terakhir ada Pulau Papua, yaitu burung kakatua, cendrawasih, kuskus, dan walabi, yang termasuk bagian timur atau Weber Line. Pengaruh kondisi geografis. Yang pertama, pada bidang ekonomi. Untuk keuntungannya, yaitu keuntungan letak menambah devisa negara sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat sebagai jalur perdagangan internasional dan sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia. Untuk kerugiannya, yaitu adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia, eksploitasi secara besar-besaran, dan persaingan global. Yang kedua, bidang komunikasi. Keuntungannya yang pertama, Indonesia kaya akan bahasa. Indonesia bisa menguasai bahasa asing secara tidak langsung, dan masyarakat dituntut dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur lintas internasional. Untuk kerugiannya, menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal terus berkurang dan tidak menjadi prioritas lagi, dan sulitnya menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, bidang transportasi. Keuntungannya, percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata, peningkatan transportasi laut secara maksimal, dan peningkatan akomodasi angkutan umum. Untuk kerugiannya, yaitu tersingkirnya transportasi tradisional, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran, dan semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan dari luar negeri. Yang keempat, yaitu bidang sosial budaya. Keuntungannya, pakaian Indonesia semakin modern, adanya kulturasi budaya asing dengan budaya lokal, mempunyai keanekaragaman budaya, dan dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Sedangkan kerugiannya, banyak budaya asing masuk membuat budaya lokal terancam punah. Maraknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia, dan maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat dan norma-norma karena pengaruh global. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.